Arbogo holunai nasa dosaku nang saidoi tabarita holunai dia Tuhan tu dosoni tu manumpahi talobida sasara Jesus dinuji berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku aku warisnya ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus Tabaritahan holonai tabaritahan holonai dia Tuhan kudusani rupa-rupahi terlebida sasada Yesus pinujian. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, itulah doa kami. Kerinduan kami yang terdalam selama kami hidup di dunia ini. Supaya kami seperti Tuhan. Makin hari, makin diubahkan. Maka sebagaimana tema yang sudah ditetapkan dan didoakan sore hari ini, nampak nyata buah-buah tanda-tanda bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah nyata, jelas memiliki hidup baru. Kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan, membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat Hari Pentakosta semua. Iya, ya, saya harap kita tidak lupa ya, ini Hari Pentakosta ya. Karena apa? Ya ini fakta. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang di tempat ibadah maupun yang di Zoom maupun di live streaming yang menerima ucapan Selamat Pentakosta. Selamat Hari Raya Pentakosta. Kalau ada bagus. Tapi biasanya itu sepi-sepi. Yang paling rame dari hari kita itulah Natal. Maka berkurang nanti di Jumat Agung masih ada. Paskah ada, tapi ya 2-3 hari kali itu. Tapi begitu masuk ke Hari Raya Pentakosta, jangan-jangan kita lupa. Hari turunnya Roh Kudus. Padahal hari turunnya Roh Kudus, mari kita camkan. Sebenarnya hari yang sangat penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1, karena tadi sudah dibaca Efesus pasal 4 yang mau kita gali. Kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 saja. Ya, nanti akan kita gali dari Efesus itu. Di Kisah Rasul pasal 1 dikatakan ayat 4 dan 5, pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tunggu. Dan kepada siapa dikatakan ini? Kepada rasul-rasul besar. Jangan lupa. Rasul-rasul besar dalam hal pengetahuan Alkitab tidak ada kurangnya.
Tetapi tanpa Roh Kudus, sia-sia. Dalam hal pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus, rasul-rasul nggak ada kurangnya. Mereka menyaksikan, mereka bersama. Lalu kenapa mesti tunggu? Ini membuktikan pengetahuan sehebat apapun, S1, S2, S3, tidak banyak gunanya tanpa kehadiran Roh Kudus. Sebaliknya, rekan-rekan alumni atau umat biasa, tidak S1, tidak S2, tidak S3, tetapi dengan kepenuhan Roh Kudus, beda hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 kita baca sama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Saya lebih suka menerjemahkan bukan kalau, tapi ketika. Tetapi kalian jamak akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Tanpa Roh Kudus nggak ada kuasa. Bersama Roh Kudus ada kuasa. Dan kalau sudah ada kuasa untuk apa? Bersaksi bagi Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bersaksi membawa jiwa bagi Tuhan. Ini jelas. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi hari ini merupakan hari yang sangat penting. Sekalipun mungkin kurang rame, mari kita ingat, ini sangat penting. Ketika pada jemaat di Efesus, kita baca tadi, Rasul Paulus menjelaskan tentang hidup lama dan hidup baru. Nanti akan kita lihat ciri-ciri hidup baru dari Efesus ini. Maka klimaksnya itu dikatakan di ayat 30. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus jangan didukakan. Kalau sudah dialami, sebagaimana dikatakan Kisah Rasul 1 itu, turun Roh Kudus di hari ke-50. Ya, jadi 40 hari sesudah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga. Lalu hari ke-50 Kisah 2, sebagaimana dikatakan, tunggu janji Bapa. Maka Kisah 2 kita baca Roh Kudus memenuhi. Sejak itu Roh Kudus sudah berada di dalam dunia. Tolong Bapak Ibu ingat. Jadi jangan ada acara-acara menunggu Roh Kudus. Itu ada itu gereja-gereja menunggu Roh Kudus. Roh Kudus yang menunggu kita. Mari kita ingat itu. Roh Kudus menunggu kita. Kapan kita benar-benar siap buka hati, didiami, dikendalikan, dikuasai, diurapi, diutus. Supaya seperti lagu tadi. Ku mau sepertimu Yesus. Begitu. Makanya Efesus pasal 4 tadi dikatakan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi kalau kita bicara soal hari Pentakosta merupakan hari yang sangat penting, betul sekali. Sayang saya katakan, kita gereja Tuhan kayaknya, terutama gereja-gereja tradisional, kurang terlalu memperingati. Kurang ya. Saya tidak tahu dah. Tapi pengamatan saya sih begitu. Sayang 1000 sayang. Sebagaimana saya katakan tadi, Natal meriah. Jumat Agung, ya masih lah. Paskah masih. Tetapi Pentakosta adem-adem. Ya. Tolong diingat ini, meskipun perayaannya tidak semegah Natal, tetapi tetap sangat penting. Karena apa? Tanpa Roh Kudus tema kita ini nggak ada. Hidup baru itu nggak ada. Tanpa Roh Kudus kita ini Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Bersama Roh Kudus maka ada Kristen hidup baru. Baik. Jadi tolong dilihat ini. Ada Kristen KTP, ada Kristen baik, ada Kristen dewasa. Itu sebabnya di satu grup alumni UI, saya mengatakan
ada 3 macam itu alumni ini. Satu alumni UI yang KTP. Bisa jadi kita fanatik dengan gereja kita. Bisa jadi kita fanatik dengan liturgi kita. Yang paling benar adalah liturgi saya, begitu. Lalu bisa jadi kita memplototi surat Malua kita. Saya kadang-kadang gelik melihat orang Batak ini. Surat Maluanya terus ditonjolkannya. Rupanya yang dia hafal hanya surat CD itu. Padahal Alkitab berapa ribu ayat itu. 39 perjanjian lama kitabnya, 27 perjanjian baru. Tapi yang terus diandalkan itu surat Malua. Lepas CD. Pasti itu adalah Kristen KTP. Saya sebut itu Kristen tipe 1. Setelah Kristen tipe 1, Kristen tipe 2. Apa itu? Kristen baik. Nah tapi Kristen baik, sekalipun penting, apa yang bisa diharapkan dari baik? Oswald aja bukan baik, belum bisa ya diharapkan. Udah bisa kali ya, ambil kopi papa udah bisa ya. Udah bisa ya. Tapi kalau baik, coba. Masa bisa baik ngambil kopi? Misalnya Jerome gitu, cucu saya. Bukan baik sih, udah 10 bulan kok rasa ya. 10 bulan ya. Dia ketawa-ketawa. Lalu saya bilang, Jerome, opung mau kopi? Mana bisa. Beda kalau saya datang sama Joasi. Opung udah ngantuk nih, Joasi. Opung mau kopi dong, langsung dia teriak dia. Mbak, Opung mau kopi mbak? Nggak keren itu. Puji Tuhan. Tadi dia main di rumah, saya duduk, lalu tertidur. Dia bilang, Pong, kita naik ke atas main-main. Oh gitu ya, coba, gitu. Nah, tarik dulu saya. Mereka berdua berebut menarik saya. Dia sama adiknya. Itu bisa. Makanya perlu Kristen tipe 3. Kristen dewasa. Nah semua ini Kristen dari Kristen KTP menjadi bayi hidup baru. Lalu dari bayi menjadi dewasa. Itu hanya mungkin karena pengalaman Pentakosta. Jadi Bang Roy, T-Roy yang ganteng, yang suaranya sangat tinggi. Banyak orang dapat berkat itu dari lagu. Apa itu lagu kalian itu? Keluarga itu. Apa itu loh? Ku telah mati. Itu loh. Luar biasa satu keluarga itu. Makanya nanti saya bikin ya permisi ya. Saya bikin nanti judul YouTube. Judika Mu'alaf. Biar kaget seluruh dunia. Karena kulihat ada orang Judika Mu'alaf. Saya bilang enak aja loh Judika Mu'alaf. Waktu kompak-kompak sama Daniel dan sebagainya. Itu Nabi itu tahu loh saya bilang gitu. Udah didoain itu sama satu istora itu. Jadi lihat itu Judika saya bilang. Akan makin cemerlang itu. Tumpang tangan itu di istora itu. Satu istora mendoakan. Masih ingat nggak? Pak Ketua. Jadi kalau kalian lihat sekarang orang makin redup, Judika makin cemerlang. Ya wajar dong. Dan kita doain terus ya. Bang Tiroy ya. Wajar itu. Doa. Roh Kudus. Andalkan dia. Maka terjadilah hal-hal yang melampaui apa yang kita pikirkan. Terjadi mujizat begitulah. Memang sih ada orang begitu ngomong mujizat langsung negatif dia. Salah satu Profesor James Dunn. Jimmy Dunn itu. Dia sangat skeptis terhadap mujizat. Nah tapi lihat ini. Dalam hubungannya dengan tema kita ini. Dia berkata apa? If any miracle in the life of the believers. That is when the Holy Spirit dwells within him. Itu kalimat Profesor Perjanjian Baru. Ahli. Kalau ada mujizat yang saya akui. Yang saya sangat kagum. Kata Profesor Jibiran. Profesor dari Durham University. Dia berkata. Itulah ketika Roh Kudus mendiami. Nah kalau Bapak Ibu yang sudah yakin Roh Kudus mendiami hatimu. Jangan anggap itu hal biasa. Profesor ini berkata itulah mujizat. Kenapa mujizat? Loh, Roh Kudus berdiam dalam hatimu. Hati saya artinya apa? Tuhan Allah sendiri mendiam. Nah kalau sudah Tuhan Allah di dalam hidupmu, apalagi yang kau takutkan? Itu yang dikatakan Paulus. If God is for us, who will be against us? Kalau Allah beserta kita, siapa yang melawan kita? Puji Tuhan. Itu
pernyataan daripada Zibidan. Lalu saudara sekalian, di dalam kehadiran Roh Kudus sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Efesus itu, jangan dukakan Roh Kudus, biar hidupmu dipimpin Roh Kudus, hidupmu dikendalikan Roh Kudus, maka di sanalah terjadi pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Dalam buku saya ini, kepada mahasiswa STT Trinity yang ada di Zoom, di Parapat, di Kapel Trinity, dalam buku saya ini wajib bagi mereka. Dan setiap orang yang studi teologi perjanjian baru akan belajar tentang pneumatologi Roh Kudus dan harus tahu apa peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau nggak bisa jawab, Pak Ketua, Bang Vertam, langsung nggak lulus. Buat apa dia tahu yang lain-lain tapi dia nggak tahu Roh Kudus dalam hidupnya. Dia macam-macam tahu, misalnya Roh Kudus dalam perjanjian baru itu pneuma. Lalu Roh Kudus sekian kali. Lalu Roh Kudus mulai di sini. Lalu Roh Kudus pekerjaannya ini. Lalu kita bertanya, dalam hidupmu apa? Lalu dia nggak tahu. Mengerikan itu. Hati-hati itu. Nah apa saja Pak? Mungkin begitu ya. Sekedar mengingatkan mahasiswa-mahasiswa saya dan jemaat yang ada di sini dan di Zoom. Roh Kudus di dalam buku ini saya tulis Profesor Donald Guthrie mengatakan betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus. Karena itu jangan dilukakan Efesus 4:30 tadi. Nanti akan kita lihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan secara detail. Dia mengatakan apa? Peran pertama Roh Kudus dalam diri orang percaya apa? Mengadopsi. Ya, makanya Galatia 4 ayat 6. Karena kita adalah anak, maka Bapa mengutus roh anaknya dalam hati kita. Yang berseru ya Aba, ya Bapa. Ya adopsi. Jadi kita ini jadi anak Bapa bukan karena kita mensugesti diri. Bukan. Tetapi karena karya Allah sendiri melalui Roh Kudus. Yang kedua, kata Donald Guthrie, memberi kuasa. Jadi kalau kita sering gagal, hidup barunya nggak jelas, sehingga orang bingung yang mananya hidup baru, hidup lama. Masa ini katanya pendeta, tapi langganannya janda-janda. Bagaimana ini? Ini benarnya, ini katanya pastor. Tetapi ngantar makanan malam-malam ke apartemen berdua, lalu kemudian terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Bagaimana? Siapa yang hidup baru? Yang mana hidup baru? Ada nggak sih hidup baru itu jadi begitu? Nah, memberi kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, seperti Galatia 5, memberi pertumbuhan. Yang keempat, seperti 1 Tesalonika, menguduskan. Orang bertanya, Bang, ada nggak sih hidup kudus? Loh, ada dong. Betul nggak Pak Vertam? Harus ada dong. Hidup kita harus makin kudus. Dari waktu ke waktu. Udah sayang sama Ibu Naibaho, makin hari makin sayang. Makin minggu makin sayang. Makin tua makin disayang. Betul nggak? Harus iya dong. Tapi kalau dia nggak ada Roh Kudus, adanya Roh Kudus, makin tua makin ditayang. Melayang dibuat. Loh. Apa daya tariknya orang tua? Sudah namanya hersut. Bohima hersut. Organ-organ tubuh yang dulu sangat membuat dia terkagum-kagum, tergila-gila, itu pun sudah mahersut. Gak usah saya jelaskan ya. Kalau ini kuliah seksologi saya jelaskan. Tapi ini kan ibadah yang kudus. Mahersut sudah. Makanya Amsal Salomo berkata, berbahagialah dan bersukacitalah bersama istri masa mudamu. Oh iya, karena istri masa muda Bang Tirway lain sama istri masa tua. Istri masa muda diajak ngapain pun bisa. Diajak naik gunung bisa. Diajak ke sungai bisa. Masa tua selalu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua nggak bisa. Nggak usah dijelasin ya. Nah, kalau gitu apa daya tariknya? Nah, kalau Roh Kudus menguasai, makin tua makin disayang. Saya ngomongin di hadapan istriku loh.
Jadi Pak Pendeta makin sayang nggak sama istrinya? Oh iya dong. Dipeluk, dicium. Cuman dia aja yang nggak usah. Itu lah makin tua. Jadi sekarang harus dinikmati, nggak usah gitu. Harus bersyukur itu, puji Tuhan. Jadi apa yang usah? Pegang-pegang tangan, pegang-pegang hidung, pegang-pegang rambut, itu usah. Jadi kalau kita Roh Kudus menguduskan, bisa. Roh Kudus memberi pencerahan, kata Donald Guthrie. Kalau kita baca Alkitab, minta Roh Kudus menjelaskan supaya terang benderang dia. 1 Korintus 2, Roh Kudus itu memberi pencerahan. Lalu yang keenam, Donald Guthrie berkata, Roh Kudus memberi freedom, pembebasan. Sehingga kita putus belenggu dosa. Rantai, itu bisa. Nah jadi kalau dikatakan ciri-ciri hidup baru itu apa? Ya ini dia yang dikatakan oleh Donald Guthrie ini. Orang yang sudah mengalami hidup baru, sungguh-sungguh ada perubahan. Ada lagu sedikit demi sedikit. Saya kok gak terlalu suka lagu itu ya. Saya lebih suka lagu satu lagi. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus aku terima. Itu yang terjadi. Ada teman saya dari UI, ketika dia bertobat mengalami hidup baru, dia ambil downhill-nya dia buang. Dalam nama Yesus. Sekarang saya berhenti merokok. Lalu ada orang berkata, jangan langsung dihentikan, itu bisa sakit. Kalau 60 batang sehari, besoknya 59, besoknya 58. Nah, akhirnya sisa 3 kan? Setelah sisa 3 dia bingung. Besok yang hentikan yang mana ya? Yang pagi, mana bisa aku mulai hariku tanpa merokok? Kalau aku hentikan yang siang, jauh juga ya. Pagi sama malam jauh juga jaraknya ya. Apalagi habis makan, itu basi mulut saya. Nah, ini true story nih, true story. Lalu kalau malam ku hentikan, pagi merokok, siang merokok. Nah bergumullah dia waktu sisa 3 itu. Ku hentikan malam. Kalau ku hentikan malam, aku bisa tidur gak ya? Terus tiba-tiba ada suara jelek. Kok lu pusing banget sih? Ngapain sih lu bergumul perlahan-lahan turun. Ya supaya hidup panjang. Begitu otaknya kan. Kau gak lihat opungmu? Dia perokok. Parisat nautusat deh, gajang domurna. Dia opungmu, lihat papa tuam. Dia gak merokok, cepat mati. Lalu dia pikir, iya juga ya. Opung perokok, panjang umur. Papa tua gak merokok, cepat mati. Langsung dia isap lagi. Jadi bagaimana caranya bisa menghentikan? Roh Kudus menguduskan, menghentikan. Puji Tuhan. Nah karena itu kalau kita bicara, bagaimana kehidupan manusia dalam hidup lama. Itulah sebenarnya yang dibahas tadi dalam Efesus pasal 4 itu mengerikan. Ya. Kalau kita lihat itu hidup Efesus pasal 4 itulah hidup lama. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Hidup lama tanpa Roh Kudus. Pertama, pikirannya sia-sia. Apa maksudnya ini pikiran sia-sia? Banyak pikiran. Dari bangun pagi sampai tidur, banyak yang kita pikirkan kan. Tapi apa sih yang kita pikirkan? Apakah itu hal-hal yang menyukakan hati Tuhan? Seperti Kolose pasal 3 ayat 1. Sejak kamu telah dibangkitkan oleh Kristus. Pikirkanlah terus-menerus perkara yang di atas. Kalau kita kerja, apakah untuk Tuhan? Kalau kita melayani, apakah untuk Tuhan? Kalau tidak, ya nanti enggak juga. Ngomong-ngomong Nanya Idol. Itu kan pernah melayani di KKR kita kan? Di KKR Palembang ya? Atau Istora ya? Palembang ya? Masih ingat enggak? Pernah kita minta. Nah, tapi lihat, out lagi kan. Lalu orang bertanya, jangan-jangan memang gak pernah dia mengalami hidup baru. Dia cuma pindah-pindah. Gitu. Makanya saya berkata, kalau memang Kristen KTP, belum hidup baru, gak ada ciri-cirinya, pergi aja lah. Cepat-cepat aja. Mohon maaf, berjuta maaf Bapak Ibu sekalian, baik yang di sini dan yang di live streaming dan di Zoom. Lebih bagus sedikit orang Kristen, tapi benar semua, memuliakan Tuhan,
mencerminkan buah hidup baru daripada banyak tapi jadi musuh. Saya melihat pendeta X, begitulah saya sebut. Kita bahas Tritunggal, dia lawan Tritunggal. Akhirnya apa? Di dalam YouTube itu, YouTube saya, dia menjadi orang yang dibenturkan oleh kanal-kanal Islam, rekan-rekan Islam terhormat. Karena apa? Pendeta ini yang benar katanya. Padahal menurut saya, cepat-cepatlah kau malaf kau. Atau murtadin, menurut Ibrani pasal 6, kan murtad itu kan. Lebih bagus, karena apa? Dia pakai pendeta. Padahal saya selidiki, dia nggak ada yang memendetakan. Nggak ada yang memendetakan. Oh makin banyak sekarang memendetakan dirinya sendiri. Atau saling memendetakan. Makanya kalau itu aku sister ini minta membawa khotbah, jangan pernah tolak. Lebih bagus bukan pendeta, ada Roh Kudus menguasai, memberitakan firman daripada pendeta gadungan. Oh iya. Kau jangan manggut-manggut ke argo. Kau juga berlaku untuk kau. Kalau diminta kau, baju amang. Parjamita Joho, siap. Ngadi KBD-on. Jala visi misi KBD. Jemaat yang dewasa. Sudah dewasa ini. Jadi bakum mak. Melayani. Harus begitu ya. Nah jadi kalau kita lihat, dikatakan di sini, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ini seram semua ini ya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya tapi dia ke gereja Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi yang dinantikannya adalah amin, amin, amin. Sebelum jam itu, detik itu, dia gelisah terus. Dilihat kiri kanan gitu. Khotbah itu nggak ada yang berkesan buat dia. Maka kalau ditanya khotbahnya bagus atau tidak, nggak tahu dia. Siapa yang berkhotbah buat dia sama rata. Atau sakurata. Sakurata tarikan. Kalau saya sih enggak loh. Pengkhotbah menentukan buat saya. Siapa berkhotbahnya. Karena bagi saya mau menikmati. Kalau khotbahnya datar-datar aja. Tidak keluar dari hidupnya. Tidak keluar dari pengalamannya. Why must I waste my time? Saya kira saya sama istri saya sama itu. Setiap kali kita mendengar hamba Tuhan yang memberitakan firman, ada yang bisa dibawa pulang, mata kita melotot. Tapi kalau kita lihat, ini ngalor ngidul nih. Kayaknya pengkhotbah KTP tanpa pertobatan. Nih. Atau jangan-jangan, ya ciri-cirinya muncul tuh. Tadi malam baru melacur, atau baru playboy, pagi hari Minggu berkhotbah. Oh bisa begitu. Bisa begitu. Karena malam Minggu itu kan malam sur itu bagi playboy kan. Atau bagi playgirl. Minggunya dia berkhotbah. Puji Tuhan. Apalagi ada pengakuan dosa. Aku rasa paling pas lah itu buat dia kan. Oh, paling pas itu. Mari kita mengampuni dosa. Tapi gak bisa begitu. Gak bisa. You play Christianity. Makanya orang berkata, Bang, kenapa abang sibuk mengkritisi pendeta, gereja, ICT? Kritisi aja itu orang-orang Islam katanya. Saya berkata jangan lupa. Itulah tadi pagi yang ada di YouTube saya. Loh, musuh gereja sepanjang segala zaman dan tempat. Itu ada dua macam. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu apa? Moralitas yang tidak benar dan pengajaran tidak benar. Dari luar itu apa? Pertentangan, aniaya. Tapi saya berkata, lihat. Ketika orang Kristen dianiaya di Kisah Rasul pasal 8. Ayat 4 berkata, mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Berarti gereja dihabisin, persekutuan dibubarkan, tapi iman yang sudah bertumbuh dan dewasa tidak akan dibubarkan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang kita mau dari KBD kita ini. Sekiranya nanti pilpres diizinkan Tuhan, yang memerintah adalah antikris, dan akhirnya gereja dihabisin, orang Kristen didatangi dari rumah ke rumah, seperti tahun 98 kan udah ada di tanda-tandain itu. Sekiranya Tuhan izinkan itu, kalau KTP pasti langsung kabur. Makanya kuliah pendeta tertentu sekarang dekat-dekat sama orang-orang ekstrim, jangan-jangan mulai atur strategi dia. Begitu nanti penganiayaan bagi orang Kristen dan pendeta Kristen, dia kasih tahu, ini satu. Ini namanya mengabul segala tepat di sini. Ini namanya, ini dapat di sini. Ini namanya tiroy, ini juga perlu dihabisin. Ini memang seniman nih, tapi ini penginjil juga nih. Ini sama judikan juga, ini perlu dihabisin. Begitu kan? Dikasih tahu semua. Dia apa? Aman. Karena dia sudah
pengkhianat. Kan kapan saja ada pengkhianat. Tapi kalau Roh Kudus ada, tidak mungkin begitu. Maka kalau kita lihat daftarnya ini mengerikan semua ini, aduh. Jauh dari hidup persekutuan karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Bodoh mereka. Degil hati mereka. Karena kedegilan hati mereka. Lalu ayat 19, coba kita baca itu. 1, 2, 3 yang. Perasaan mereka telah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam kemewahan. Itulah klimaksnya. Perasaan tumpul. Dalam bahasa Yunani itu bersifat perfect active participle. Ya. Apelgekotes. Ya. Perasaan telah tumpul. Seperti apa itu? Mati rasa. Dan itu mengerikan itu. Kalau di dalam entah karena apa, saraf tanganmu itu sudah mati semua. Sehingga kau tidak tahu dingin. Atau sedang api kau pegang. Atau besi yang itu mengerikan. Nah itulah yang digambarkan di sini. Perasaan tumpul. Nah karena perasaan tumpul. Maka kita mengerti. Bapak ibu mungkin yang kecewa dengan pendeta yang langganan janda-janda. Ya kita mengerti. Perasaan sudah tumpul. Bagaimana sih pendeta bisa memainkan uang ratusan juta. Muhammad kece itu. Dipermainkan katanya, buka itu sumbangan. Tapi hari kita permainkan, yang di penjara menderita, ini bagi-bagi. Nah, perasaan sudah tumpul, semua bisa kok. Menceraikan istrinya enak-enak, bermain dengan istri orang. Tapi kalau perasaannya sensitif, jangankan bermain-main dengan dosa. Mulai lirik aja, langsung dia tergoncang. Merasa berdosanya luar biasa. Aduh Tuhan Yesus, saya minta ampun Tuhan. Aku lihat tadi, agak sedikit mataku memperhatikan. Nah, betul. Argado dia manggut-manggut. 3 kali dia manggut-manggut. Senang banget saya. Serius. Jadi kalau tanya, bagaimana Amang memelihara hubungan Amang sama Inang? Roh Kudus. Emangnya bisa menghapus sendiri? Bang Tiroy. Orang berkata sama saya dulu, tahu itu kayak playboy katanya. Maka saya berkata sekarang, bakat playboy, tapi hati hamba Tuhan. Ya. Nah mungkin gara-gara itu Bang Ture, banyak orang dulu yang merasa bersalah dengan saya. Katanya aku permainkan dia. Nggak usah dibahas di sini ya. Kalau mau tanya, tanya kakak itu. Siapa saja yang merasa saya pacarin. Padahal nggak ada saya pacarin. Ada di Medan, sampai dia bikin surat sama saya. Bagaimana sebenarnya hubungan kita? Duh, saya bingung kan. Nah waktu itu saya sama kakak itu, diperkantas kan, tapi adik rohaniku belum ada apa-apa. Aku bilang, Tok sini dulu kau. Coba baca dulu. Gak boleh tuh Bang, tunjukin itu. Saya masih ingat itu di ruang Pak Paul Hidayat. Naik ke rumah horor itu sebelah kanan. Gak boleh Bang, udah tolong dulu saya. Ini kan rahasia Bang, baca dulu lah. Bila perlu gak usah lihat pengirimnya. Dalam kali ini cintanya sama Bang. Jadi gimana? Nah itulah masalahnya. Padahal aku gak ada cinta sama dia. Jadi bikin dulu surat, konsep dulu. Aku tidak mau sama dia, tapi jangan tersakiti dia. Yo, masa aku bikin surat, tulis, aku nanti tulis ulang. Tapi kau tulis lah dari perasaan wanita. Nah begitu. Nah mungkin karena kisah playboy tadi kali ya. Makanya kalau tahu hati Purba, kawannya si kawan ini. Tulang, hati-hati Tulang. Cepat-cepat punya pacar lah. Gara-gara sampai sekarang Tulang belum punya pacar, banyak orang merasa. Katanya ada di Wismarini dulu itu. Ya. Si X lah begitu. Tetapi puji Tuhan. Kalau kawan saya dulu mengenal saya sekarang, bisa juga kau jadi pendeta ya. Bisa juga jadi pendeta. Roh Kudus. Itu. Puji Tuhan. Tolong doakan terus ya. Sampai tua. Udah tua sih ya. Setia. Nah jadi kalau kita lihat mengerikan itu. Tetapi kalau kita sudah mengalami Roh Kudus, hidup baru, dahsyat. Makanya 20 dimulai dengan kata, tetapi kamu bukan demikian. Aduh puji Tuhan. Amin. Kamu bukan demikian. Kepada Inang ABG ini, Inang Manurung ini, Opo kamu? Opo Abraham. Ya, ada opung lam matua, lam jamiron kan?
Ada opung lamba tua, saya susah anak kan. Seorang manihai kan. Tapi opung Abraham lain. Karena apa? Roh Kudus memimpin. Lain, betul. Bahagia terus. Itu namanya ada the divine being. Waso nasot haduduani. Wah, saya sih bau itu inang, saling mendoakan kita. Saya makin tua, makin dekat sama Roh Kudus, makin mengalami. Jadi, tak perlulah kita nyanyi, nungelu jauh Tuhan, atau mabai mati ya, nggak usah lah. Masih perlu berdoa lah, doakan ini, doakan ini, doakan ini. Reung holi-holi, rabom mataku semua, memang wajar itu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Jasmani makin merosot, rohani dibaharui. Nah ini dia. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Setelah ditidakkan semua yang di atas. Ayat 21. Karena kamu. Kita baca ayat 21. 1-2 ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Yang hidup lama. Nah sekarang perhatikan ada 3 hal kata di sini. Pertama. Harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyasakan. 2, supaya kamu dibaharui di dalam, nah di sini dikatakan roh dan pikiran. Sebenarnya dalam bahasa asli bukan roh dan pikiran, tetapi cara berpikir. Ya. The spirit of your mind. Bagi nanti yang menggali ya. Dalam bahasa asli ini bukan roh dan pikiran, tetapi the spirit of your mind. Kalau bahasa Inggris. Berarti cara berpikir. Karena lihat tadi yang di atas. Hidup lama itu pikirannya kan dibahas kan. Pikirannya sia-sia, gelap. Itu dia. Sudah punya baju, beli lagi. Sudah punya cincin, beli lagi. Sudah punya handphone, beli lagi. Uangnya makin banyak, dihabisin semua. Untuk apa? Untuk dirinya. Tapi kalau dia ada Roh Kudus, buat apa uangku makin banyak? Makin bisa membantu orang. Wah sekarang tolong didoakan, bantu saya berdoa supaya uang saya bisa makin banyak. Jadi di sana berkata, alumni kita berkata, Pak, di sini udah datang kan sekarang desa-desa kan, Hari Arapohan, Ponandolo, Nias segala macam. Puji Tuhan, kakak juga ikut tuh. Dan mereka menceritakan perkembangan anak-anak di desa-desa itu. Dan kita perlu ini kirim, perlu ini kirim, perlu ini kirim. Kalau dari STT berat. Nah ini mungkin Miss Julie dengar saya khotbah ini. Karena apa? Janganlah Pak, susah itu. Udah daripada itu, udah uang saya kasih persembahan. Begitu. Makanya saya pikir kalau Tuhan kasih uang banyak, bikin dia. Kita bikin misalnya, saya udah pernah kasih tahu, harus minum susu tiap ibadah. Minum susu. Lalu minimal sekali sebulan makan daging. Rupanya di kampung itu ya, makan ayam itu sesuatu yang spesial loh. Apa yang mereka minta? Pak, katanya ayam Pak. Mereka kira makan ayam gitu. Gak pernah makan ayam. Coba itu. Kasian ya. Makanya sekarang kita pelihara ayam. Nah, dia STT Trinity. Udah ada 10 ekor. Udah makin besar. Saya berkata jangan 10 lah. Coba langsung 100 ekor. 200 ekor. Lele udah mantap kita. Lele kita udah ada sekitar 10.000 ekor. Jadi kadang-kadang 2 kali seminggu. Kadang-kadang 3 kali seminggu mereka makan ikan lele. Jadi semua kita dibudidayakan. Ayam, wah. Nah inilah semua nih, kalau Roh Kudus pikirannya ada aja kan gitu kan. Idenya ada aja. Jadi kalau ada orang berkata kepada saya, Amang ini kita susah nangkap pikirannya. Kita belum terpikir, dia udah lari terbang tinggi katanya. Saya pikir, dari mana itu ya? Roh Kudus itu rasa itu. Setuju gak kau itu? Ya, kalau dari diriku dari mana gitu? Makanya jangan biarkan Roh Kudus didukakan. Yang tadi itu Efesus 4:30. Roh Kudus didukakan, kreativitas hilang. Roh Kudus didukakan, semangat melayani hilang. Roh Kudus didukakan, semua jadi hilang lah. Yang positif-positif. Luar biasa ya. Kalau kita bandingkan itu ya, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Nyata benar bedanya dengan 20 sampai 32 kan. Makanya puji Tuhan langsung dikatakan kamu telah belajar. Kamu gak demikian kamu. Amin.
Harus menanggalkan manusia lama. Apa itu manusia lama? Harus ke mall. Kalau sekali sebulan nggak ke mall, ada orang kalau nggak sekali sebulan nggak ke mall sakit dia. Paling tidak window shopping lah. Kalau nggak beli dari gaji itu, rasanya dia sakit dia. Tanggalkan itu. Supaya kamu dibaharui dari cara berpikir dan mengenakan manusia baru. Wow, itulah hidup baru. Apa itu manusia baru? Diciptakan menurut kehendak Allah. Perhatikan dua hal ini. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sungguh. Wow, kalau kalian sudah dewasa dan mau mempelototi ayat ini, perhatikan. Allah menciptakanmu dan saya untuk ini. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan yang sungguh. Truly holy before Him. Nah kalau kita udah benar-benar kudus di hadapan Tuhan, kurasa jauh lah itu janda-janda ya. Ya Bang Curai ya. Kenapa aku bilang Bang Curai? Karena Bang Curai kan artis terkenal. Aku rasa ada 1000 orang berbaris mau menggoda kau. Tapi katakan seperti lagu apa itu? Kemarin saya diantar sama tim mahasiswa, Lokasi Langit. Bapak stres, kalian nyanyi dulu belum? Apa itu? Lagunya itu. Sungadeping, Siboru, Saribu, Naro, Juau, Alai, Holoku Holatuholo. Apa itu? Holong apa Tarpaima atau apa itu? Judulnya itu. Lalu kami nyanyikan juga lagu yang dinyanyikan si Judika itu. Yang tinggi kali itu. Jadi saya berkata, jangan hanya nyanyi, serius harus begini. Setia kepada kekasih. Biarpun kau Salomo, aku bilang, ikut si Salomo kan. Biar juga ada 100.000 cewek mendekat kau. Katakan, Holan ho Serli, Holan ho. Nah itulah Roh Kudus tuh. Kalau nggak Roh Kudus, ya ganti-gantilah. Kan bosan kan. Ya bosan kan. Tapi karena Roh Kudus, mamanya si Oswald itu makin hari makin cantik itu. Turun hijur kan. Itu kan. Kalau Roh Kudus itu, enang nidai do. Dia nggak pahamu jago di namar jami tahun. Memang nang nidai do. Itu bah. Di hadapan Tuhan Yesus ini, bagat do beri kakak mi bah. Puji Tuhan ya. Melatih Tuhan itu. Maka dikatakan di sini, tolong diterima dulu syahadat orangan ini. Masukkan dia. Ada dia masuk dari tadi kulihat dia masuk. Maka dikatakan karena itu diulangi lagi hidup lama itu. Buanglah dusta. Dusta. Berkata benar. Inilah orang hidup baru itu. Gak pernah ada dusta. Senangkali saya. Ada orang yang mengancam mau memukuli saya. Mau menenggelamkan saya ke Danau Toba itu. Mungkin dah dengar itu ya. Dia berkata gak mungkinlah Opung mau berbohong katanya gitu kan. Dia berkata puji Tuhan. Memang saya gak berbohong saya bilang. Memang kundang kau mau minum kopi. Tapi kau datang menurut laporan STT Trinity. Dan begitu juga videomu. Kau datang dengan kawanmu bawa tali. Dan kau mengejar si Rudy Yohanes gak ada. Lalu kau datang ke kampus. Kau bilang kita datang dulu ke markas STT Trinity. Kita berbalik dulu. Lalu kita celup-celupkan dulu. Nah mereka ketakutan lah. Lalu kemudian dalam klarifikasi bercanda. Dari mana kita tahu kau bercanda? Bagaimana kalau bercandamu serius? Nah itu kan. Tapi saya senang dia berkata nggak mungkin lah Opung berdusta kan. Bahwa Opung yang mengajak saya. Begitu klarifikasinya. Oh betul. Saya mengajak minum kopi. Oh kalau tinggalmu di Medan. Kau datang ke Danau Toba. Main ke kampus ya. Kita minum kopi. Maka saya terkejut mendengar laporan. Kau datang di depan kampus. Kau bikin tanda V. Lalu dibikin di YouTube-nya itu. Saya datang markas. Jangan kira kita satu orang muslim. Kita takut terhadap kandang Kristen ini. Kandang Batak ini. Kandang serigala ini. Begitu. Seram banget ini. Saya berkata langsung sama istri. Tolong didoakan. Ya, kalau dia bercanda. Dia yang tahu itu bercanda kan. Ada yang gue bercanda Sony kan. Coba misalnya di bandara. Kita diperiksa. Lalu kita bercanda. Ada bom di tasku. Gimana? Urusan. Ya.
Katakan yang benar. Apabila kau menjadi marah, jadi nggak langsung jadi malaikat kita. Bisa marah, bisa. Tapi dikatakan marah tidak berbuat dosa. Bagaimana caranya itu? Yaitu yang di bawahnya. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi berarti nggak ada dendam. Spontan dia itu. Karena masuk bereaksi marah, setelah marah selesai. Kalau orang Batak bagus ya inangnya. Seburu puas, seburu bakara, meludung puas saya mah sudah marah. Gitu. Kalau bisa sih ditahan. Tapi karena kita masih dalam ke daging ini, kadang-kadang kita marah. Setelah marah kita menyesal kan. Para merekakon yang itu yang bagus. Kalau marah katanya, jangan berbuat dosa. Itu berarti diselesaikan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, bagus ini. Dalam bahasa Yunani artinya apa? Jangan beri tempat pada iblis. Jangan beri tempat. Apa tempat iblis? Misalnya amarah kita. Apakah melalui amarah iblis bisa masuk? Misalnya apa? Nafsu-nafsu kita. Nafsu makan kita. Apakah itu bisa masuk iblis? Saya sih bersyukur sekali punya istri yang selalu ketat luar biasa. Tadi malam ku bawa berbagai macam makanan dari perapat ke. Saya berkata saya mau makan ini. Stop, satu jenis sekarang selesai. Saya pasrah, ikutin saja. Besok ini katanya. Tadi dikasih lagi satu jenis. Puji Tuhan. Alah ini merasa sehat tiba-tiba. Puji Tuhan. Makanya bapak-bapak kalau didisiplin sama istri ikut aja. Jangan bilang, jadi horo mangaraja yau. Nanti aku masuk jadi istri, anggota istri, daftar laku. Ikatan suami, takut istri. Wah jangan. Makin didisiplin begitu, makin bersyukur. Kalau enggak setuju, agak coba dibaging lah. Yang bu satik ngai tabai, gitu lah kan. Kalau dikasih syukur, kalau enggak dikasih, syukur juga. Ya, Bang Tiroy ya, assalam sehat damang, minum tong. Apalagi puang inata, puang dokter, puang. Makanya lam segar di mana teh? Puji Tuhan. Nah luar biasa ya kalau kita lihat perubahan ini hidup baru ciri-cirinya apa-apa. Ini aja kita pelototin. Jadi hidup baru itu bukan sekedar kita tidak melakukan dosa. Ingat itu. Hidup baru dulu saya begini nggak begitu lagi. Nggak cukup. Maju. Makanya itu yang kita lihat ayatnya ke-28. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Lalu gimana? Baiklah bekerja keras. Nah anak-anakku yang di City Trinity. Orang yang malas. Jangan malas lagi. Lalu apa? Maka rajin belajar. Orang main-main melulu triple L. Kamu belajar melulu. BBM. Belajar melulu. Orang MMM. Main-main melulu. Kita belajar melulu. Belajar melulu sampai nggak terasa. Capek belajar. Karena udah terbiasa. Hidup ini kan kebiasaan. Habit. Orang berkata kepada saya. Abang nggak merasa capek ya? Saya juga nggak tahu kapan saya capek. Orang selingan saya menulis artikel. Kalau saya udah mimpin retreat di Tok Ester, saya turun di, misalnya dari puncak, saya turun di tempat, apa itu yang susu itu? Cemori, sambil melihat gunung. Nah saya buka laptop, lalu saya nulis macam-macam. Gila katanya. Jadi orang bertanya, abang sibuk bukan main, sibuk HKR, sibuk seminar, bisa tulis buku juga. Gimana itu? Saya berkata, ya saat senggang, santai-santai aku nulis buku. Hah? Saat santai-santai, senggang, nulis buku. Lah udah biasanya begitu. Kalau tidak ada justru kita nyari-nyari. Ini dia. Reading habit, working habit, atau sleeping habit. Murum terus. Murum. Tapi kalau itu aku, mama si Eva itu dia bilang apa? Saya murum. Busuk mano matami katanya. Nah. Jadi kita itu dari dulu. Abang saya galaknya bukan main. Ketemu dengan itu saya itu, Mama Sieva itu, juga galak bukan main. Tidak boleh bangun di atas jam 5:30. Harus di bawah itu. Kalau di atas 5:30, disiram kita. Nah begitu. Jadi ada bagusnya juga sih sebenarnya ya. Puji Tuhan. Semua itu adalah cara sistem menguasai hidup kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan nih, yang mencuri, jangan mencuri. Tapi jangan hanya itu. Tetapi baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Perhatikan supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang
berkekurangan. Dahsyat banget itu. Dahsyat banget. Inilah yang disebut hidup baru. Berhenti, tanggalkan semua yang negatif. Sekarang bangunlah hal yang positif. Nikmatilah yang positif. Bertumbuh dalam positif. Melimpah dalam hidup yang positif. Jangan dibalik. Saya hidup dalam dosa. Saya nikmati dosa. Dan makin membusuk dalam dosa. Itu bukan hidup baru itu. Bukan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu. Saya sangat yakin. Ya kalau kita selama ini sudah melayani akan makin melayani. Orang bertanya kepada saya, gimana ini mission trip KBD? Mungkin nggak jadi, aku bilang. Karena aku lihat kawan-kawan saya kurang apa itu, mungkin sibuk atau apa. Gak usah lah, lupakan aja itu, aku bilang gitu. Nanti Trinity aja. Jadi mission trip yang akan datang nggak jadi Pak, gak usah lah, aku bilang gitu. Ya dong. Kita rancang-rancang, kita teriak-teriak, kita lihat dongat tubuh. Soalnya borak tangannya, minot kan. Suatu ngipaksa nun, suatu tukap kan, kata orang Batak kan. Saya bilang, nggak usah lah. Loh tapi Pak, kita udah atur itu. Udah kita persiapkan, nanti STT Trinity aja. Kita pergi ke sana. Saya bilang begitu. Karena memang melayani itu, nggak bisa dipaksa. Itu harus dari dalam. Makin giat melayani. Itu sebabnya Roma pasal 12 ayat 11 berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Begitu terjemahan kita. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Begitu ya. Bukan dua, satu. In serving the Lord, let your spirit be burning in serving the Lord. Itu dia, menyala, terbakar. Nah, kalau begitu memang enak gitu, luar biasa. Jadi kalau dikatakan tanda-tanda hidup baru itu bagaimana? Mari kita pelototin aja ayat-ayat ini. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Inilah konseling ini. Maka diklimakskan dengan ayat yang kita baca tadi. Mari kita baca sekali lagi sebagai penutup. 1, 2, 3, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sudah memeteraikan. Jadi kita ini Bapak Ibu, inang opo Abraham, sudah pasti masuk surga kan? Ya, meluju Tuhan inangan non, kejang memurmu, kita akan sedih. Tapi kita akan berkata seperti nyanyian kita, di balik duka menanti langit kasih yang kekal Tuhan. Begitu dia. Coba dia dehontung. Puji Tuhan, luar biasa ini. Menjelang hari penyelamatan sudah dimeteraikan. Dan ingat ini meterai ini bukan meterai manusia, ini meterai surgawin. Itulah klimaksnya. Jadi hari Pentakosta ini, kalau kita bicara tanda-tanda Roh Kudus, maka tidak ada cara lain. Kecuali kita membiarkan diri. Kita mulai dulu. Kita mengalami Roh Kudus. Yang kedua, membiarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Sehingga berlakulah apa yang dikatakan Paulus, hidupku bukannya aku lagi. Jadi kalau kita lihat istilah-istilah Roh Kudus, yang negatif itu macam-macam. Nah, macam-macam. Misalnya mendukakan. Ada yang mendukakan, memadamkan. Nah itu jangan lagi dilakukan. Sebaliknya dikatakan apa? Mendiami. Biarlah roh mendiami hidupmu. Yang kedua, biarlah roh memimpin hidupmu. Yang ketiga, biarlah roh menyala-nyala di dalam hidupmu. Yang keempat, biarlah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Itu istilah-istilah yang keluar dari Alkitab semua, perjanjian baru. Maka jika Roh Kudus itu sudah menguasai kita, maka kita pun berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi. Saya akan mengulangi lagi kisah, mungkin sudah beberapa kali akan dengar itu. Pengulangan bagi yang sudah pernah, dan hal yang baru bagi yang belum pernah dengar. Itu hiburan di Mexico City, tempat yang sangat panas itu.
Sangat panas, kota sangat padat. Sudah tahu itu bagi yang pernah ke Mexico City. Maka selingan mereka itu apa? Banyak. Salah satu adalah mengadu anjing. Ada 2 anjing yang diadu. Anjing hitam dan anjing putih. Setiap akhir pekan ini taruhan yang menarik. Karena apa? Susah ditebak yang mana yang menang. Apa hitam atau putih. Jadi taruhan seru. Tapi orang mengamati. Susah ditebak yang mana yang menang. Tapi bisa ditebak bandar pasti menang. Lalu orang bertanya, gimana caranya? Oh, gampang Tuan. Saya lihat taruhan cenderung kemana? Kalau taruhan cenderung ke kiri, ke hitam, maka saya menangkan yang putih. Caranya gimana Tuan? Selama 1 minggu itu, hitam saya biarkan. Yang penting jangan mati. Tidak saya rawat dengan baik. Putih sebaliknya. Saya mandikan, saya suntik, saya rawat sebaik-baiknya. Supaya staminanya bagus. Dan mereka selalu berdekatan, supaya mereka makin marah satu dengan yang lain. Begitu tiba harinya, mereka saling marah, saling menggonggong, saling menerkam. Tapi yang sini, karena nggak dirawat, langsung keok. Yang di sini, karena dirawat, dia kuat. Staminanya kuat. Akhirnya dia menang. Nah, Billy Graham pernah berkata, sebenarnya dalam diri kita, ada seperti anjing hitam dan anjing putih. Keinginan daging yang hitam dan keinginan roh yang putih. Yang mana kita rawat. ...24 jam sehari. Kurangkan tidur. 8 jam, kira-kira begitu ya. Total, siang dan malam. 16 jam. 16 jam itu kita sedang merawat daging atau sedang merawat roh. 16 jam itu saya tanya kepada Bapak Ibu yang di sini dan yang di Zoom dan yang di live streaming. 16 jam itu bagaimana Anda merawat dirimu? Apakah perawatan secara kedagingan atau selama 16 jam itu adalah merawat secara kerohanian. Orang psikologi berkata, feeding, kasih makan. Apakah kerohanianmu dikenyangkan tiap hari? Pagi, siang, malam? Kalau tidak, jangan salah, maafkan. Semua kemampuanmu, kehebatanmu, karuniamu akan keluar. Tapi kerohanianmu udah hancur. Makanya kalau ada orang mimpi jorok, saya bilang, berarti kamu harus bertobat segera. Kita doakan aja, ada sekarang pemimpin, pengkhotbah besar, sedang bermasalah dengan kepolisian. Saya udah lama curiga sama dia. Karena dia mimpi jorok. Katanya di hadapan istrinya, dia melihat wanita cantik. Gak usah sebut namanya. Ada istrinya, ada anak-anaknya. Lalu dia bercumbu-cumbu dengan wanita cantik itu. Lalu wanita cantik itu kemudian melahirkan anak. Dan seterusnya, ini dihotbahkan di jemaat lagi. Saya berkata, kalau alumni Perkantas ini, kuhentikan dia melayani. Karena apa? Alam bawah sadarnya sudah jorok. Yang bagus itu, ketika datang cewek cantik menggoda dia tolak. Lalu dia bilang, jangan gitu ah. Ini istriku. Nggak ada istriku pun aku nggak mau. Apalagi ada. Oh, ini yang terjadi adalah berarti alam bawah sadarnya sudah apa itu? Rem apa? Plong ya? Bolong. Bisa. Sudah bisa. Makanya kalau Bapak Ibu, alam bawah sadarmu bagus, menyala, berdoa, misalnya dikejar orang, langsung berdoa, langsung berseduh. Bagus. Berarti bukan hanya keseharianmu itu rohani, tapi juga alam bawah sadarmu. Karena ada katanya terapi psikologi kan. Dia bisa ditanya-tanya alam bawah sadar. Nah ketahuanlah semua di situ. Nah kita ini, kalau sekiranya di terapi psikologi kita ini keluar sebagai ciri-ciri hidup baru atau ciri-ciri hidup lama. Apakah kita ngigaunya, saya mau ke mall. Itu bajunya itu
bulan lalu kulihat. Belum jadi ku beli. Apa ngigaunya gitu? Atau handphoneku udah 3 bulan. Gak jadi-jadi ku ganti. Atau saya mau keliling dunia. Belum jadi-jadi tuh. Sejak bulan lalu itu. Apa? Apa ngigaunya? Atau kami mau ke desa Sipinggol-pinggol. Ngapain Pak Fatam? Kami bermisi sama Amang Sagala. Begitu ya. Katanya terapi itu bisa diajak ngomong, dia jawab, tapi dia spontan keluarnya. Hah? Ciri-ciri hidup baru. Biarlah itu keluar. Bukan hanya ketika kita seperti sadar seperti ini. Oh semua tampil di sini pasti bagus lah, prima lah kan. Tetapi ketika kita spontan. Tidak dalam arena pelayanan. Keluar dia. Keluar. Itulah lagu Let the beauty of Jesus be seen in me. Dan kalau begini saya yakin. Hidupmu, hidupku, hidup kita nggak bakal mengecewakan. Pasti. Karena apa? Kita menata kerohanian dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Kami boleh belajar tanda-tanda, ciri-ciri hidup baru. Dan di hari Pentakosta ini kami diingatkan sebenarnya bukanlah kami yang mengeluarkan hidup baru. Karena dari diri kami sebenarnya kami itu rusak. Roh kami tidak benar. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan telah mengutus Roh Kudus, mendiami kami, memimpin kami, menguasai kami, mengendalikan kami. Sehingga kami boleh berkata seperti hamba-Mu Paulus, hidupku bukannya aku lagi. Tetapi Tuhan Allah, Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam kami. Allah Roh Kudus menolong kami menghentikan segala macam godaan-godaan dosa. Allah Roh Kudus menolong kami membangun kerohanian yang baik dari hari ke hari. Menata kerohanian dari hari ke hari. Allah Roh Kudus memimpin pikiran kami kepada hal-hal yang mulia, yang agung sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Mu. Sehingga semuanya itu sungguh-sungguh memuaskan Tuhan. Itulah nyanyian yang kami dengar sebelum khotbah ini Tuhan. Supaya kami seperti Engkau. Dan kami terus-menerus memuaskan hidup Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebagaimana Tuhan Yesus pun telah memuaskan hidup kami. Dengar dan sempurnakan doa kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan dengan jelas oleh Amang Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanan hidup baru, pastilah banyak tantangan yang kita alami. Tetapi ada Allah Roh Kudus yang akan terus memimpin kita dan menolong kita untuk boleh taat melakukan firman-Nya, hidup dalam kebenaran firman-Nya, dan bersaksi bagi Dia. Untuk meresponi firman Tuhan, mari bersama kita nyanyikan lagu pujian, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ondang moluku
kasih, manang di dia pea